Letak geografis berada di Sungai Brantas dan Sungai Bengawan Solo, sedangkan sumber sejarah Kerajaan Majapahit salah satunya adalah Kitab Negara Kertaagama. Secara geografis, letak Kerajaan Majapahit pada masa itu adalah wilayah yang dianggap sangat strategis. Letak Kerajaan Majapahit itu sendiri berada pada daerah lembah sungai yang luas, yakni di antara Sungai Brantas dan Bengawan Solo, yang diikuti wilayahnya yang termasuk anak sungai dan sampai ke hulu. Yang pertama ada Candi Tikus, yang kedua Candi Cetol, dan ketiga Candi Suku. Yang keempat ada Candi Bajang Ratu, yang kelima Beringin Lawang, dan 6 Candi Jabung, 7 Candi Brahu, 8 Candi Pari, 9 Candi Surawana. Ke-10 ada Candi Beringin Branjang. Ada Prasasti Sukamata, Kudadu, Buto, Barawi, Waringin Tipu, Canggu, Karongbogem, Geluluk, dan juga Marahimanu. Kitab Negara Kertaagama, Sutasoma, Kunjarakarna, Arjuna Wiwaha, Prapanca, Sundayana, Panji Wijayakrama, Usana Jawa, Usana Bali, dan Kitab Rangga Lawe. Yang pertama ada Babad Tanah Jawi dan yang kedua Babad Parahyangan. Pertama ada Kidung Sundawana, kedua Kidung Panji Wijayakarma. Catatan dari dinasti Ming Cina tahun 1268 Masehi. Catatan ini mengungkap adanya hubungan diplomasi antara Kekaisaran Cina dan Kerajaan Majapahit. Catatan dari dinasti Tang Cina tahun 1292 Masehi. Catatan ini berisi mengenai pengiriman tentara yang dilakukan oleh Kekaisaran Cina yang bertujuan untuk menghukum raja terakhir dari Kerajaan Singasari yang bernama Kertanegara. Satu kerajaan Hindu-Buddha yang pernah berdiri di Nusantara adalah Majapahit. Kerajaan ini dianggap sebagai kerajaan terbesar dalam sejarah Indonesia, berdiri dari sekitar tahun 1293 Masehi hingga 1500 Masehi. Puncak kejayaan Majapahit berlangsung pada masa Raja Hayam Wuruk, yakni dari tahun 1350 Masehi sampai 1389 Masehi. Menelusuri jejak kehidupan ekonomi, Kerajaan Majapahit bisa kita ketahui dari peninggalan-peninggalan yang berhasil ditemukan. Contohnya dari kitab-kitab dan prasasti yang memuat isi kehidupan di Kerajaan Majapahit. Kerajaan Majapahit terbagi dalam kelompok masyarakat berdasarkan dari pekerjaan umumnya. Rakyat Majapahit adalah petani, sisanya pedagang dan pengrajin. Selain bidang pertanian, Majapahit juga mengembangkan perdagangan dan pelayaran. Ini bisa kita simpulkan dari wilayah kekuasaan Majapahit yang meliputi Nusantara bahkan Asia Tenggara. Barang utama yang diperdagangkan antara lain rempah-rempah, beras, gading, timah, besi, intan, dan kayu cendana. Sejumlah pelabuhan terpenting pada masa itu adalah Hujung Galuh, Tuban, dan Gresik. Kehidupan ekonomi sangatlah maju, terutama dalam bidang perdagangan, karena sebagian besar penduduk Kerajaan Majapahit bermata pencaharian sebagai nelayan.
Sedangkan waktu itu, Kerajaan Majapahit menjadi pusat perdagangan Hindia. Jadi, ekonomi Kerajaan Majapahit pun secara tidak langsung mengalami perkembangan pesat. Ada pula peninggalan Kerajaan Majapahit yang paling terkenal adalah Kitab Negarakartagama. Kitab ini dikarang oleh Empu Prapanca pada tahun 1365 Masehi. Kitab Negarakartagama berkisah mengenai sejarah Raja Nusantara, baik Raja Singgasari maupun Majapahit.